Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua yang selalu menjadi doa dan harapan Miss Nila bahwa anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, yang pastinya tetap semangat dan antusias untuk belajar. Hari ini kita masuk di tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan anak-anak dapat membuka bukunya di halaman 6 sampai halaman 8. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Nanti yang akan memimpin dalam doa adalah Miss Nila. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat mengasihi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, kami juga menyerahkan pembelajaran kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti Bapa. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan pembelajaran kami. Haleluya, amin. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan. Selain manusia, hewan juga memiliki organ pencernaan. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Nah, berikut ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya, bisa anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada sapi, kerbau, dan lain-lain. Organ pencernaan pada sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti yang pertama gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada rumen, omasum, ada abomasum, dan ada retikulum. Bagian-bagian dari lambung sapi ada rumen, perut besar, merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri
Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Selanjutnya ada retikulum atau perut jala. Makanan difermentasi kembali dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Pada bagian ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Selanjutnya ada omasum atau perut kitab. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya ada abomosum atau perut masam. Perut bagian ini yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh absomasum. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan yang masih kasar disimpan di rumen. Kemudian, masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian, dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian pada akhirnya makanan akan menuju usus besar yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Hewan selanjutnya, serangga. Salah satu contoh serangga adalah belalang. Serangga memiliki makanan yang berbeda-beda. Walaupun memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda, tetapi memiliki sistem pencernaan yang sama. Sistem pencernaan pada serangga dimulai dari makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Kemudian makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam tembok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan melalui esofagus atau kerongkongan. Kemudian makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke dalam lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke dalam usus untuk diserap. Kemudian sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Hewan selanjutnya, cacing tanah. Makanan cacing tanah berupa bahan-bahan organik, yaitu sisa makhluk hidup yang telah membusuk di tanah. Sistem pencernaan pada cacing tanah dimulai dari makanan masuk melalui mulut. Mulut cacing tanah tidak bergigi. Makanan itu langsung masuk ke tembok atau tempat penyimpanan sementara, lalu disimpan sebelum mengalir ke empedal melalui tenggorokan dan kerongkongan. Kemudian di dalam empedal makanan dicerna atau dihancurkan, lalu masuk ke dalam usus dan dicerna dengan enzim. Setelah itu, sisa-sisa makanan dibuang melalui anus. Selanjutnya, ikan. Salah satu contoh ikan adalah ikan mas.
Sistem pencernaan pada ikan, makanan masuk melalui mulut ikan, lalu langsung ke lambung melalui kerongkongan. Ikan memiliki kelenjar pencernaan, yaitu hati dan kantong empedu. Kelenjar pencernaan itu berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan. Setelah hancur di dalam lambung, barulah masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian, sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus. Hewan selanjutnya amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Sistem pencernaan pada hewan amfibi dimulai dari makanan masuk melalui mulut, langsung menuju lambung melewati kerongkongan. Sama seperti ikan, amfibi juga memiliki kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Setelah dihancurkan pada lambung, barulah dicerna oleh usus dengan bantuan enzim dan menyerap sari-sari makanan. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Pada amfibi, kegunaan kloaka adalah sebagai saluran feses, urin, dan reproduksi. Hewan selanjutnya reptilia. Salah satu contoh hewan reptilia adalah buaya. Sistem pencernaan pada hewan reptilia dimulai dari makanan masuk melalui mulut, langsung menuju lambung melewati kerongkongan. Sama seperti ikan, amfibi, reptilia juga memiliki kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Setelah dihancurkan pada lambung, barulah dicerna oleh usus dengan bantuan enzim dan menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Pada amfibi, kegunaan kloaka adalah sebagai saluran feses, urin, dan reproduksi. Hewan selanjutnya, unggas, burung atau ayam. Makanan burung sangat beragam, seperti biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Ini hanya berbeda pada bentuk paruhnya saja. Sistem pencernaan pada unggas, burung atau ayam, yang pertama makanan masuk melalui paruh yang berfungsi seperti gigi. Makanan kemudian masuk ke rongga mulut dan kerongkongan, lalu disimpan di tembolok, suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus atau lambung kelenjar dan mulut. Kemudian makanan dicerna di dalam lambung dengan bantuan enzim. Sari-sari makanan diserap melalui anus, kemudian sisa pembuangan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, sekarang tugas anak-anak, silakan anak-anak merangkum materi pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kembali. Anak-anak boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Nanti Miss Nila yang akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Bapa, kami sudah belajar, biarlah apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, dan biarlah hikmat pengetahuan yang pada Tuhan terus menjadi bagian kami dan ajar kami untuk terus bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat karunia Tuhan kami boleh belajar. Terima kasih Bapa, menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin.
Oke, terima kasih buat semuanya. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Bye.